Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan strategi konseling stress inoculation dengan saya, Mudrika, NIM 066, sebagai konselor. Saya, Rohma Isni Maulida, NIM 018, sebagai konseli. Saya Reviana Ainayah, NIM 006, sebagai pengamat pertama. Saya Farah Faranda Purbarini, NIM 038, sebagai pengamat kedua. Baik, proses konseling akan segera dimulai. Nah, sebelumnya saya akan membacakan data diri dari konseli. Nama Rohma Isni Maulida, kelas 12 IPA 1, Sekolah SMA Negeri 1 Surabaya. Sesi konseling bisa dimulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mbak Rohma, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Rika? Alhamdulillah saya juga sehat. Karena kondisinya semacam ini, kita harus tetap jaga kesehatan ya Mbak, dan juga tetap bersyukur karena masih bisa beraktivitas seperti biasa, meskipun terbatas. Iya, Bu. Nah, sebelumnya saya mohon maaf sekali karena konseling kita hari ini harus dilakukan secara virtual, mengingat situasinya yang sedang pandemi. Jadi tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara tatap muka ya Mbak Rohma. Tetapi meski demikian, harapannya semoga proses konseling kita hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Amin. Kalau boleh tahu, ini nanti Mbak Rohma butuh waktu berapa menit ya? Kira-kira 30 menit insya Allah cukup, Bu. Baik, kalau begitu. Insya Allah saya bisa melayani Mbak Rohma selama 30 menit ke depan. Baik, jadi bagaimana Mbak Rohma? Apa yang sebenarnya Mbak Rohma alami saat ini? Ya, jadi begini, Bu. Saya itu mengalami trauma. Ceritanya begini, saya pernah mengalami suatu kejadian bersama teman-teman saya. Pada saat itu, saya dan teman-teman saya itu melakukan pendakian di salah satu gunung. Nah, di luar batas, pemikiran kita semua, pada saat itu salah satu teman saya itu hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang, Bu. Nah, setelah kejadian tersebut, saya itu, mengalami trauma dan selalu kebayang-bayang ketika setiap mendengarkan kata-kata, situasi, keadaan tentang pegunungan atau tentang hal-hal yang, berkaitan dengan gunung, seperti itu, Bu. Mmm, baik baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan strategi stress inoculation. Karena tadi saya sudah sempat mendengarkan secara umum, gambaran permasalahan Mbak Rohmah, maka dari itu, untuk hari ini, seperti yang saya katakan barusan, kita akan menggunakan strategi stress inoculation. Nah, sebelumnya, apakah Mbak Rohmah sudah tahu, atau sudah pernah mendengar, apa sih strategi stress inoculation itu? Kebetulan belum pernah, mengetahuinya, Bu. Bagaimana ya, Bu, strateginya tersebut? Begini Mbak Rohma. Jadi yang dimaksud stress inoculation adalah strategi yang dapat membantu Mbak Rohma belajar untuk mengatasi situasi menyulitkan dan dapat membantu Mbak Rohma mengelola kemarahan serta ketakutan berlebih ketika tidak mampu mengontrolnya. Begitu Mbak Rohma. Oh, iya ya, Bu. Lalu bagaimana, Bu, pelaksanaannya dalam strategi ini? Pelaksanaannya adalah langkah pertama, yaitu kita akan mencoba memahami hakikat perasaan dan bagaimana situasi tertentu dapat memprovokasi perasaannya Mbak Rohma. Nah, selanjutnya Mbak Rohma akan belajar cara mengelola kemarahan. Setelah itu, Mbak Rohma belajar coping. Nah, lalu kita akan mengatur situasi
supaya Mbak Rohma dapat mempraktekkan keterampilan untuk mengontrol kemarahan serta ketakutan yang ada di dalam diri Mbak Rohma. Ya, baik, Bu. Baik ya Mbak Rohma, ini saya ingin bertanya, apakah Mbak Rohma sudah tahu seperti apa stres dan bagaimana cara mengatasinya? Hmm, Belum pernah tahu, Bu. Hmm, baik kalau begitu. Di sini saya akan memberikan informasi tentang apa sih stres dan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi begini Mbak Rohma, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan di dalam hidupnya. Nah, cara mengatasinya biasanya itu bisa dengan bercerita kepada orang lain, dalam artian orang lain ini orang yang dipercaya seperti itu. Lalu juga bisa dengan melakukan kegiatan yang disenangi atau mengembangkan hobi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah berpikir positif dan tentunya menenangkan diri dan yang paling akhir adalah jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu Mbak Roma. Oh, iya ya, Bu. Berarti ketika kita stres itu, yang paling penting kita harus berusaha menenangkan pikiran kita, begitu ya, Bu? Betul sekali Mbak Rohma. Oh, iya, Bu. Tapi begini, Bu, saya itu selalu kebayang-bayang, selalu mengalami kecemasan, kekhawatiran ketika saya itu terdengar ataupun teman-teman terdekat saya itu ketika mereka membahas tentang situasi atau kondisi tentang pegunungan itu, saya langsung teringat kejadian-kejadian yang telah saya alami waktu itu, Bu. Jadi saya itu, sempat 1 minggu yang lalu itu teman saya mengajak saya untuk melakukan pendakian lagi. Tapi saya, menolak dan sangat sangat tidak mau atas permintaan mereka, karena saya langsung kayak merasa takut, merasa, saya nggak akan mengulangi kejadian itu lagi. Jadi di pikiran saya itu, pikiran takut itu langsung, muncul terus gitu, Bu, dan kebayang di kehidupan sehari-hari saya, begitu. Hmm, apakah Mbak Rohma benar-benar sangat terganggu dengan peristiwa yang pernah Mbak Rohma alami tersebut? Iya, Bu, sangat terganggu. Saya bisa melihat Mbak, di mana yang membuat Mbak Rohma itu merasa kesulitan atau ketakutan begitu. Apakah Mbak Rohma yakin benar-benar tidak ingin ke tempat itu lagi? Maksud saya tidak ingin pergi ke daerah yang berbau pegunungan, begitu Mbak? Iya, Bu, saya benar-benar takut, saya sudah berjanji nggak akan mau datang ke daerah pegunungan seperti itu, Bu. Iya iya. Perlu Mbak Rohma ketahui bahwa semua hal yang Mbak Rohma khawatirkan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, akan tetapi memang kemungkinan akan dapat terulang kembali. Bisa saja suatu hari Mbak Rohma akan pergi ke tempat tersebut untuk keperluan yang lain, dan keperluan ini bisa dikatakan mendesak mungkin pada saat itu. Nah, orang lain yang tidak pernah berada di posisinya Mbak Rohma mungkin juga menganggap bahwa ini menyenangkan karena sekaligus bisa untuk liburan, begitu. Tetapi untuk Mbak Rohma sendiri, ini tetap harus pergi ke sana kan, apapun keadaannya. Meskipun Mbak Rohma dalam keadaan takut atau sudah pernah berjanji pada diri sendiri tidak ingin pergi ke sana, tetapi kan juga tetap harus berangkat. Nah, semuanya ini adalah situasi yang bisa Mbak Rohma atasi sebenarnya. Tapi Bu, bagaimana saya bisa melakukannya itu, Bu? Baik, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hal apa yang bisa diubah dan juga hal apa yang tidak bisa diubah, Mbak Rohma. Nah, maksudnya bagaimana ya, Bu, dengan hal yang bisa dirubah dan
hal yang tidak bisa dirubah itu, Bu? Nah, beberapa hal seperti Anda pergi ke tempat itu atau pergi ke pegunungan adalah hal yang tidak bisa diubah karena mungkin pada saat itu memang mendesak. Akan tetapi kita tidak dapat mengubah bagaimana dengan pergi ke tempat itu, Anda akan bisa menghalau segala ketakutan yang Anda miliki sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menghalau pikiran itu agar tidak muncul lagi. Jadi, yang akan kita lakukan hari ini adalah berlatih relaksasi otot dan pernafasan dalam. Mbak Rohma, nanti ikuti instruksi yang saya berikan ya. Baik, Bu, saya akan mengikuti instruksi dari Ibu Rika. Jadi, sekarang saya minta Mbak Rohma untuk mengatur posisi duduk Mbak Rohma senyaman mungkin. Nah, jika sudah, maka pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, Mbak Roma lakukan itu selama 3 kali. Jika sudah 3 kali, maka sekarang rasakan bahwa kursi yang sedang Anda duduki sekarang ada di punggung Anda. Kemudian, rapatkan jari-jari kaki Anda serapat mungkin selama beberapa saat. Lalu lepaskan semua energi yang meninggalkan tubuh Anda. Lalu regangkan otot betis Anda. Fokuslah hanya ke betis Anda dan rasakan ketegangan yang sekarang sedang terasa. Dan sekarang lepaskan. Mbak Rohma, sekarang silahkan membuka matanya. Apa yang Mbak Rohma rasakan saat ini? Saya mengalami rasa yang rileks, nyaman, tenang, begitu, Bu. Saya sempat setelah membuka mata tadi, saya kayak merasa tidak percaya gitu, Bu, kalau saya bisa melakukan ini. Syukurlah, saya rasa Mbak Rohma sudah mampu sedikit untuk menguasai teknik relaksasi tersebut. Dan jika suatu hari Mbak Rohma sedang menghadapi masalah yang sama, usahakan Mbak Rohma bisa menerapkan strategi tersebut. Sehingga nanti supaya lebih rileks lagi dalam menghadapinya dan tentunya bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, baik, Bu. Baik Mbak Rohma, setelah berlatih barusan, saya ingin sekarang Mbak Rohma mempraktekkan kembali strategi tersebut dari awal sampai akhir. Tanpa instruksi dari saya ya Mbak Rohma ya. Mbak Rohma mencoba untuk menginstruksi dirinya sendiri untuk melakukan teknik barusan. Ya, baik, Bu, saya akan mencobanya. Ya.
Sudah Mbak Rohma. Sudah, Bu. Bagaimana Mbak Rohma? Apakah Mbak Rohma sudah bisa menemukan cara untuk mengatasinya, bukan? Alhamdulillah saya sudah bisa mengalami perubahan, Bu. Saya sudah bisa memposisikan perasaan saya ketika nanti saya mendengar perkataan atau mengetahui situasi atau kondisi tentang pegunungan, saya akan berpikir bahwa kejadian-kejadian yang seperti saya alami di masa lalu tidak akan terus terjadi lagi. Bisa jadi kejadian-kejadian tersebut sudah merupakan takdir dan merupakan itu musibah, seperti itu, Bu. Jadi nanti kalau misalnya suatu hari, Mbak Rohma harus bepergian atau tamasya atau bagaimana ke daerah pegunungan atau semacamnya, berarti Mbak Rohma sudah, harus berani ya, Mbak, ya? Iya, Bu. Insya Allah saya berani. Iya iya, baik, Mbak Rohma sudah terlihat mampu mengatasi kondisi yang dapat menimbulkan stres. Nah, dari sini, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Insya Allah sudah cukup, Bu. Baik, sebelum kita akhiri konseling pada hari ini, yang terakhir saya ingin Mbak Rohma mempraktekkan strategi ini di dalam kehidupan sehari-harinya Mbak Rohma. Dan jangan lupa untuk selalu dicatat ya, supaya Mbak Rohma bisa mengetahui sejauh mana perkembangan yang Mbak Rohma alami. Jadi nanti ketika pada saat di rumah Mbak Rohma mendapatkan masalah yang serupa dengan masalah hari ini, maka Mbak Rohma lebih baik untuk berusaha mempraktekkan kembali strategi yang sudah kita pelajari pada hari ini, supaya nanti juga Mbak Rohma lebih mudah dalam menyelesaikan masalah, begitu Mbak Rohma. Baik, apakah konseling kita pada hari ini bisa diakhiri? Baik, Bu, bisa. Ya sudah Mbak Rohma, saya ucapkan terima kasih karena Mbak Rohma sudah mempercayakan saya sebagai konselor hari ini, dan juga, Iya, Bu. ya, dan juga Terima saya kasih. ucapkan ya sama-sama. Ya, Sama. sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Rika. Iya, sama-sama Mbak Assalamualaikum. Rohma. Waalaikumsalam. Penutup. Mhm. Baik, demikian praktek konseling dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.